Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Alia, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, dua insan terpilih. Yang pertama Ustadz Arta, lengkapnya Ustadz Arta Wijaya, Esos. Beliau adalah orang bukan kaleng-kaleng. Yang saya maksud, beliau adalah seorang penulis, banyak buku yang sudah diterbitkan, dan nanti biar cerita sendirilah bagaimana itu. Yang kedua, Syekh Ahmed. Syekh Ahmed ini tamu yang sudah 2 kali, 3 kali saya ketemu dengan beliau, aslinya Palestina. Nanti kita akan banyak bertanya soal-soal kaitan dengan Palestina itu. Dan sekarang sedang kuliah di UNER ya, di kedokteran UNER. Ya, nanti akan kita tanya seputar itu. Selain nanti kita akan bicara soal ukhuwah Islamiyah. Ustadz Arta, coba tolong dijelaskan dulu Ustadz soal kurikulum vitae Ustadz, supaya nanti ada kedekatan perasaan dengan para pendengarnya ini. Terima kasih, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Haryo. Pertama, tentu saja kita bersyukur ya atas nikmat hari ini bisa ketemu dengan Syekh Ahmad dari Palestina, dengan Pak Haryo. Nyata juga kita masih nyambung, masih keluarga besar inilah Dewan Dakwah PII ya. Insya Allah kita dipertemukan gitu ya. Kalau orang beriman kan seperti rohnya itu seperti tentara yang dia saling bertemu, Iya. gitu ya. Nah, eh, kalau saya memang latar belakangnya itu Persis, Persatuan Islam. Hmm. Saya sekolah di Persis Bangil, Bangil Bangil. selama 6 tahun. Eh, kita tahu Persis itu juga didirikan oleh para tokoh yang punya kaitannya dengan pergerakan di Indonesia. Ada Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir itu mantan Perdana Menteri pertama Republik NKRI ketika Indonesia menjadi NKRI. Iya, iya. Perdana Menteri NKRI pertama. Nah, itu Muhammad Nasir. Beliau lahir dari rahim Persis ya, Persatuan Islam. Kita kenal juga ada Kiai Haji Isa Ansari. Muhammad Isa Ansari ini Seorang orator tuh ya. orator, tokoh Masumi. Pak Nasir juga ketua Masumi. Iya. Ini juga tokoh Masumi. Dan ketua Front Anti Komunis Indonesia. Itu Kiai Haji Kiai Haji Ansari. Muhammad Isa Ansari. Iya. Nah, Persis ini punya guru utamanya namanya Tuan Hasan atau Ahasan. Iya. Ahasan ini dia guru dari Muhammad Nasir, bahkan guru juga dari Soekarno. Soekarno mengakui belajar agama tuh dengan Tuan Hasan. Ya. Yang terkenal dengan A Hasan itu. Ahasan Iya. ya. Nah, itu latar belakang saya. Jadi saya dari Persis, kemudian saya aktif selama kurang lebih 8 tahun di majalah Sabili. Iya. Majalah Sabili ini Pelanggannya loh saya ini. jadi ada dulu majalah Sabili yang majalah besar, termasuk majalah Islam besar lah pada masanya ketika itu, dan punya pembaca yang sangat banyak. Jadi namanya tuh Sabili. Iya. Diambil dari ayat Al-Quran, Kul hadhi sabili ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Nah, ini majalah yang punya pembaca yang ketika itu luas. Iya. Ya. Kemudian saya juga banyak bertemu dengan teman-teman PI ya. Disabili termasuk apa di dalamnya? Saya dari reporter sampai redaktur. Oh. Nah, itu selama kurang lebih 8 tahun. Kemudian aktif saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Punya Dewan Dakwah di Keramat Raya dan di Tambun tuh dari tahun 2009 sampai 2016. Jawa Timur ada loh itu. Ada ya Jawa Timur? Ada di Mojokerto ada. Oh ya, yang di Mojokerto tuh namanya ini LKC. Akademi Dakwah Indonesia, ADI. Ya, Adi, ya. Nah, kalau yang di Jakarta itu dan di Bekasi namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Nah, saya hampir sekitar ya dari 2009 sampai 2016 lah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Kemudian saya banyak nulis buku juga, alhamdulillah ada beberapa buku yang memang
rata-rata yang saya tulis itu tentang sejarah, ya, tentang pergerakan, tentang sejarah. Ada satu buku saya yang menulis tentang gerakan Freemason atau Freemasonry di Indonesia. Serius itu ya bukunya ya? Itu buku serius. Itu buku termasuk buku inilah kategori, ya, penelitiannya pun berat Iya, gitu iya. ya. Itu jadi ya, sekilas itulah ya background saya dari Persis Persatuan Islam, ya, aktif juga di beberapa tempat, di apa, termasuk pernah di STID tadi, Iya, iya. di majalah Sabili. Kalau sekarang saya aktif di pimpinan pusat Persis, di anggota Dewan Tafkir. Dewan Tafkir ini semacam kayak think tank-nya ya. Iya, iya. Kalau orang salah baca Dewan Takfir, bahaya. Tafkir dan takfir itu Harus hati-hati itu harus bacanya. hati-hati. Nah, saya diaktif di situ. Jadi di pimpinan pusat Persatuan Islam di Dewan Tafkir. Iya, iya. Nah, Iya, terima kemudian kasih Ustadz telah sebagian dari latar belakang atau kurikulum vitae sudah diungkapkan. Itu nanti kita akan elaborasi ya nanti ya, di bagian lain. Ustadz Ahmed, tolong dijelaskan dulu ini siapa ini untuk si Ahlan, Ahmed ini? ahlan, Pak Ustaz Haryo. Selamat bertemu lagi. Iya, Alhamdulillah selamat, kita terima sudah kasih. bertemu masa COVID 2 atau 3 tahun yang lalu. Iya, betul. Ya, secara singkat memang saya penduduk dari Gaza, orang biasa yang lahir di Gaza Timur. Saya hidup seperti orang Gaza yang lain. Memang kita menghadapi sejak kami anak kecil kejahatan, ancaman dari Zionis laknatullah. Sejak kami bahkan dari TK, saya masih ingat waktu kami masih TK, daerah-daerah sekitar TK dibombardir. Saya hidup situasi perang besar seperti pada tahun 2008, 2012, 2014 yang paling mungkin parah saat saya di Gaza. Alhamdulillah juga lahir dan besar di keluarga yang berkomitmen di dalam agama Islam yang di mana agama akhlak itu yang utama. Iya. Alhamdulillah sejak anak kecil alhamdulillah ikut halaqah tahfidz Al-Quran sehingga alhamdulillah saya hafal Al-Quran pada usia 13 tahun. 13 tahun sudah hafal. Alhamdulillah. Dan memang impian saya sejak anak kecil, saya masih ingat saya berbicara sama ibu dan selalu ibu saya di Gaza melihat anaknya dan akan kasih pilihan mau jadi apa, kamu kayak mungkin cocok gini dan saya sebenarnya menurut ibu saya cocok jadi dokter. Ya, dan sebenarnya itu kata ibu selalu saya ingat selama saya sekolah sehingga saya alhamdulillah belajar rajin agar bisa capai impian itu. Memang banyak kendala, banyak tantangan. Apa itu kendalanya misalnya? Ya, kalau orang mau masuk kedokteran yang pertama harus memang jadi juara pertama, 2, 3 dari top. Gitu. Alhamdulillah saya lulus SMA yang alhamdulillah juara terbaik di Gaza Timur. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Kendala yang kedua itu masalah mungkin biaya. Memang fakultas kedokteran dimanapun memang mahal, bukan di Indonesia saja. Bahkan di Indonesia dibanding dengan negara yang lain masih Relatif lebih murah. ya masih lebih murah. Sehingga kondisi mungkin keluarga saya mungkin tidak mampu untuk biaya kuliah. Saya sendiri yang berusaha untuk cari beasiswa. Walaupun dari keluarga saya mereka bersiap, walaupun mereka kayak pinjam, ambil loan, apapun, tapi saya lihat kondisi saya harus memang bergerak sendiri. Dan alhamdulillah akhirnya saya terima di Fakultas Kedokteran di Sudan dulu. Sudah. Di Sudan saya terlambat keluar dari Gaza, masuk ke Sudan sebentar terjadi masalah di sana, lalu coba cari tempat yang lain. Akhir-akhirnya alhamdulillah saya dapat jalan di Indonesia. Ya memang gak mudah, saya terlambat sebenarnya 3 tahun dari waktu asal. Seharusnya memang saya sudah lulus, sudah selesai, tetapi ya memang berjalannya seperti itu. Ustadz Ahmed ini mulai lancar berbahasa Indonesia kapan?
Ya sebenarnya ya mungkin setelah 1,5 tahun di Indonesia? mulai alhamdulillah lebih lancar. Walaupun masih proses belajar Iya, karena tapi udah lancar lah. alhamdulillah memang ke praktis. Iya. Betul ya. Jadi mulai dari baru lahir, kecil, sudah berada dalam suasana tidak aman ya. Ya memang seperti itu. Jadi memang hidup kita seperti itu. Saat saya datang ke Indonesia atau pergi ke luar negeri, kok hidup gini? Beda. Beda. Ya. Beda. Negaranya tidak aman pun masih menghafalkan Quran, ya bisa dibayangkan 13 tahun ya. Gimana kondisi anak-anak di sana? Alhamdulillah, sebenarnya menurut saya anak di sana mereka gimana ya, hidup lebih tinggi daripada umur asal mereka. Mereka akan rasa punya tanggung jawab sejak mereka anak kecil. Di mana mungkin mereka akan merasa bahwa hidup mereka yang susah, maka harus mereka bergerak. Bagaimana? Dari segi bekerja, saya termasuk, kalau saya dapat libur, pasti saya akan kerja. Di sisi yang lain, saya mempunyai MB yang tinggi, saya harus belajar. Dan saya yakin insya Allah pasti ada jalan. Belajar dulu. Selesai langkah yang pertama untuk belajar dapat nilai yang tinggi, punya ilmu yang bagus, Iya. baru nanti untuk biaya, untuk masalah yang lain Allah akan memudahkan. Subhanallah. Ya, Maka ya anak kecil memang hidup dengan sesuatu yang sulit, keras, tetapi mereka menghadapi, mereka turun untuk membantu orang tua mereka, kampung mereka, masjid mereka meramai masjid, dalam segi tahfidz Al-Quran, ikut kajian-kajian, sampai mereka ya betul-betul kalau ke masjid ya 3-4 saf anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah bagian yang utama. Dengar-dengar kalau pagi sekolah formal, ya. Siang katanya ke masjid untuk hafalan Quran, betul? Ya memang di Gaza masjid itu sebenarnya jadi tempat utama untuk belajar ilmu. Tetapi ya harus memang lewat sekolah umum, sekolah resmi. Tetapi masjid itu memang penuh dengan kegiatan. Mulai dari kegiatan tahfidz Al-Quran, formal dan non formal. Iya, iya. Mulai dari ilmu yang di sekolah, kalau ya seorang ambil les lisan di Indonesia, Iya. les lisan di Gaza itu bisa diambil di masjid. Oh. Dan siapa gurunya? Yaitu orang yang dari keluarga masjid. Dari keluarga masjid bisa jadi guru, dokter, insinyur. Mereka sering membantu dan gratis. Di sisi yang lain ada bagian olahraga, budaya, bagian dakwah, dan anak-anak terlibat di dalam semua aspek pendidikan ini. Luar biasa ya. Bayangan kita itu kan begini. Palestina kan negara yang hirup pikuk dengan peperangan macam-macam. Tapi orang-orangnya, kehidupan dunianya, mereka kan masing-masing bisa belajar dengan semangat dan seterusnya. Kolaborasi sebenarnya menurut saya. Kalau saya lihat dari pandangan saya, misal orang yang berpedagang, dia tidak ingin jadi kaya raya. Cukup dia beruntung sedikit untuk menolong keluarganya. Sedangkan orang yang beli dari dia juga akan beruntung dengan harga yang murah. Atau misal orang yang mengajar, dia mengajar orang yang guru itu yang mengajar di masjid, dia juga mengajar di tempat yang lain, di sekolah atau mungkin di les-les khusus. Tetapi di sisi yang lain dia berbakti pada masyarakat untuk mengajar anak-anak yang tidak mampu misal di sekolah atau tidak mampu di tempat yang khusus, maka dia mengajar di masjid. Dan manfaatnya akan Masya Allah luas. Iya. Ustaz, gimana nih Ustaz? Setelah mendengarkan paparan sedikit ini, kita kan semakin apa istilahnya tertarik ya untuk semakin banyak mendalami dan belajar dari kehidupan di Palestina itu, terutama para pejuang yang menghabiskan waktunya dari waktu ke waktu melawan mereka yang agresor-agresor gitu. Ustaz mungkin bisa kasih komentar. Ya, saya banyak baca ya tentang Gaza, tentang Palestina. Memang luar biasa gitu ya, anak-anak para penghafal Quran di sana tuh sangat luar biasa banyak. Bahkan bisa dibilang Gaza itu seperti madrasah Al-Quran. Jadi hampir semua anak-anak kecil tuh sudah jadi hafiz ya, sudah menjadi hafizul Quran. Dan menariknya lagi, banyak ibu-ibu yang melahirkan anak nggak satu, kembar ya.
Artinya banyak yang sekali lahir dua gitu ya. Walaupun jadi seperti apa ya, patah tumbuh hilang berganti. Berarti ya. Walaupun dihabisi terus akan terus lahir terus banyak. Dia. Itu pantauan dari luar begitu ya. Mungkin ya orang dalam malah jangan merasakan kan. Sebenarnya bukan karena kembar atau apa, tetapi mereka suka mempunyai banyak anak. Suka punya banyak Jadi anak. ya mungkin Regenerasi kali-kali ya. mungkin satu keluarga punya 8, 10, Iya. 12. Saya sendiri alhamdulillah bersaudara 11 saudara. 11 ya. Yang keberapa? Saya nomor 11. Oh, nomor sebelah terakhir berarti. Ya, Jadi Ustaz, monggo dilanjut Ustaz. Ya, itu yang kita tahu tentang Gaza gitu ya. Memang luar biasa ya, ketangguhan orang-orang di Gaza itu ya, walaupun hidup dalam kesulitannya, kesempitan, kita tahu apalagi sekarang ini. Ya, sejengkal tanah yang aman tuh sangat sulit gitu ya di sana itu. Pasti apa terancam dengan apa serangan-serangan Israel. Tapi semangat mereka untuk belajar, ya bangkit, ya bertahan hidup, survive gitu ya, struggle untuk hidup gitu ya. Dan yang itu yang terpenting tadi, hidup mereka bersama Quran tuh luar biasa. Ya, saya beberapa kali melihat tayangan dokumenter gitu ya, kehidupan anak-anak di sekolah-sekolah tahfidz mereka tuh wah luar biasa. Ya, sehingga melahirkan banyak para penghafal Quran. Iya. Ya, dan penghafal Quran inilah yang insya Allah nanti akan membebaskan Gaza ya, dengan kekuatan Quran, dengan kekuatan iman gitu ya, dengan ruh yang ada dari Al-Quran itu insya Allah Palestina akan merdeka dengan para para hufaz ya, para Iya. hafizul Quran. Jadi, Saya pernah dengar katanya Palestina itu termasuk negara terbanyak penghafal Qurannya di dunia. Ada yang bercerita begitu. Gimana? memang subhanallah saya jujur tidak mempunyai data, Nah. tetapi kalau kita lihat subhanallah di Gaza, setiap rumah pasti ada orang yang menghafal Al-Quran. Subhanallah. Kalau Setiap di rumah ada yang hafal ya, Quran. setiap rumah, setiap gedung. Kalau di rumah saya sendiri mungkin ada 8 penghafal Al-Quran. Jadi satu rumah bisa semua anggota keluarganya penghafal Al-Quran. Dan kita juga manusia, jadi ada juga yang tidak hafal Yeah. Al-Quran. Jadi maksudnya tidak memang semuanya, tapi alhamdulillah banyak yang kita bisa lihat dan juga hafalannya alhamdulillah muslim. Jadi mereka memang murajaah, ada program murajaah, ada program tahfidz, ada program tafsir, lengkap alhamdulillah. Dan yayasan-yayasan di sana berlomba di dalam kebaikan. Memang itu di bawah, memang masjid berkoordinasi dengan yayasan yang akan terlibat di seluruh Gaza. Jadi bukan eksekutif Ya. yayasan tersebut, tetapi bisa kemana-mana mereka bekerja datang ke masjid, mereka buat kayak proposal, kita ingin membuat halaqah dengan ciri-ciri ini. Masjid akan pilih halaqah yang ciri-ciri ini, ya diambil dari masyarakat. Misal contohnya, misal ada halaqah, ada program, mereka ingin misal 20 hafal Al-Quran dengan waktu misal 3 tahun dengan cara metode ini akan dilaksanakan. Sedangkan halaqah yang sebelahnya di dalam masjid yang sama bisa didukung oleh yayasan yang lain melalui guru yang lain dengan metode yang lain sesuai dengan anak-anak. Oh, iya. Jadi disesuaikan, tidak dipaksa untuk setiap anak ikut satu cara, tidak. Tetapi silahkan bisa Milih sendiri. siapa yang memilih sebenarnya guru-guru atau orang yang kenal anak-anak itu. Ya.